Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara warga planet bumi seluruh dunia. Beberapa bulan lagi ke depan, insya Allah dunia akan terbebas dari belenggu pandemi COVID-19. Berbagai negara akan melakukan pelonggaran protokol kesehatan. Turki misalnya tidak lama lagi akan membebaskan kewajiban karantina bagi pendatang dan wisatawan. Wajib memakai masker pun bagi warganya akan ditiadakan. Warga planet bumi ini tidak lama lagi akan kembali beraktivitas normal. Lalu, apakah masalah dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya pandemi COVID ini nantinya? Tidak. Kami melihat justru tahun-tahun mendatang akan jadi masa krusial bagi umat manusia. Dunia akan menghadapi masalah-masalah besar yang jauh lebih dahsyat dibanding pandemi COVID-19. Ini ditinjau dari perspektif sejarah dan spiritualitas. Pandemi COVID-19 adalah peringatan sekaligus ungkapan cinta dari Sang Pemelihara kehidupan. Peringatan keras kepada umat manusia agar bekerja sama, berupaya secara sungguh-sungguh, nyata dan optimal menghentikan penindasan dan tragedi kemanusiaan di berbagai bagian dunia kita. Upaya yang sama juga harus dilakukan menghentikan perusakan bumi dan lingkungan global. Jika kedua ini tidak dilakukan, ancaman malapetaka global ada di depan mata kita. Hanya karena kasih sayang Sang Maha Kasihlah Dia tidak langsung membiarkan malapetaka global itu terjadi. Pandemi dikirim sebagai warning agar berhenti menindas sesama manusia dan merusak alam. Wallahu a'lam. Invasi Rusia ke Ukraina boleh jadi adalah prolog menuju malapetaka global yang tak terperikan. Dunia butuh pertobatan global. Nah, untuk detailnya silakan simak dalam buku Corona Antara Cinta dan Bencana dengan sampul seperti di belakang saya ini, yang insya Allah terbit April 2022 atau Ramadan 1443. Sebagai resume, saya bacakan esai tentang isi buku ini dengan judul Corona Antara Cinta dan Bencana. Seiring pandemi COVID yang menyebar seluruh dunia, ancaman malapetaka global ada di depan mata. Maka saatnya segera membuat komitmen dan aksi nyata secara sungguh-sungguh dan maksimal. Hentikan penindasan, akhiri tragedi kemanusiaan dan juga ketidakadilan di berbagai belahan dunia. Inilah esensi konflik global kekinian dan yang akan datang. Lalu bersamaan dengan itu, merawat dan merawat bumi harus juga menjadi komitmen dan aksi nyata konkret. Tekan pemanasan global, kendalikan perubahan iklim, kembalikan standar ekosistem alam, sunnatullah. Ini misi seluruh umat manusia, penghuni planet bumi. Amanah melekat dari Paha Pencipta kepada makhluk berakal. Katanya, aku menjadikan manusia pewaris bumi sebagai khalifah. Dilarang merusak alam dan jangan menumpahkan darah. Jika aksi nyata dan maksimal tak dilakukan, wahai manusia,
Covid bisa jadi prolog menuju malapetaka global sebagai epilognya. Pandemi Covid adalah peringatan sekaligus ungkapan cinta. Peringatan keras dari Sang Maha Perkasa pemelihara kehidupan. Ungkapan cinta Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk saatnya hentikan penindasan, akhiri ketidakadilan, stop kerusakan bumi, kembalikan keseimbangan alam. Sikap dan perilaku pongah, tak peduli, abai, lalai, tamak adalah kereta cepat pengantar menuju bencana dahsyat. Wahai para Firaun modern dan para pemimpin adidaya, wahai para elit bisnis global dan para pemimpin agama, tanggung jawab pertama dan utama berada di pundak Anda. Ambillah inisiatif, lakukan sekarang. Hentikan penindasan terhadap kaum lemah Bani Israel modern yang diabaikan, yakni jutaan warga Palestina, jutaan etnis Uighur di Cina, dan Rohingya di Burma. Wahai para sultan, para raja, para pangeran dan para mullah, berbilang tahun Masjidil Haram dan Nabawi tutup dan dibatasi ibadah. Tidakkah kalian sadar itu teguran keras dari Sang Maha Kuasa Allah? Ingatlah firman-Nya, kepada keluarga dekat, miskin dan pengungsi berikanlah haknya. Janganlah kamu memboroskan hartamu dengan sia-sia. Jangan jadi serupa setan yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Hentikan hedonisme. Hentikan bangun pencakar-pencakar langitmu. Akhiri kondisi tragis puluhan juta anak-anak manusia di dekat rumahmu, di Suriah, di Yaman, dan di berbagai kawasan di benua Afrika. Wahai Tuan Biden dan Tuan Bennett, wahai Tuan Jinping, wahai Tuan Putin, wahai junta militer Burma dan para pemimpin ASEAN dan India, wahai para pemimpin Arab, wahai para pemimpin Afrika, Anda janganlah mencibir dan picingkan mata. Sebab jika kalian tetap terus-menerus melakukan penindasan, jika kalian terus-menerus mendukung dan membiarkan penindasan, jika kalian terus-menerus memelihara tragedi kemanusiaan, jika kalian membiarkan kerusakan ekosistem bumi dan alam, sungguh bencana dahsyat tengah mengintai mengendap-endap. Setiap saat siap menerkam siapapun, memusnahkan peradaban. Renungkanlah. Jangan sampai Dia yang Maha Kasih dan Maha Perkasa mengelus dada, meneteskan air mata, lalu bersabda, cukuplah sudah permainan dan kepongahan kalian. Aku kini mendekap hamba-hambaku yang tak berdosa dan tak berdaya. Maka virus corona sebagai peringatan dan tanda cintanya bisa berubah menjadi murkanya, berbuah malapetaka, tak terperikan. Wallahu a'lam. Surabaya, Indonesia.